Kita lanjutkan materi belajar optionnya. Bursa di dunia, pilih yang mana? Di dunia ini ada lebih dari 200 bursa. Nah, setiap bursa ini punya karakteristik masing-masing, punya peraturan masing-masing sesuai dengan lokasinya di negara mana. Jadi ada New York Stock Exchange, ada Euronext, ada Nasdaq, ada Tokyo, nanti ada bursa Toronto di Kanada, ada bursa Shanghai, ini juga bursa besar, ada bursa London, dan lain-lain. Ya, ini ada bursa di Australia, kemudian ada di Frankfurt, dan lain-lain ya. Nah, kemudian underlyingnya juga banyak. Jadi Anda mungkin ditawari trading saham, trading future, trading option, trading future option, macam-macam ya. ETF, bond, warrant, commodity, indeks, ya mungkin forex kali, mata uang. Jadi macam-macam. Pilih yang mana? Saya pilih option. Nah, nanti alasannya di bagian belakang ya. Nah, ini adalah bursa yang tiga besar di Amerika ya. Ini bursa besar sekali. Yang paling besar di dunia itu adalah New York Stock Exchange. Ini besar sekali ya bursanya. Kemudian juga ada bursa Nasdaq ya. Bursa Nasdaq, kemudian ada bursa Amex. Ya, ini adalah salah satu bursa terbesar di dunia. Kalau nggak salah Nasdaq itu ranking 2 di dunia. Nah, ada bursa lain yang di Amerika. Ini ada Boston, Chicago, ada Miami, ada Philadelphia. Banyak sekali bursa di Amerika itu ya. Lebih banyak dari rata-rata negara lain. Nah, kemudian mengenai produknya, macam-macam. Ya, ini ada option pada Apple. Ya, Anda lihat. Ini strike-nya ada yang mingguan, jadi setiap Jumat ada yang mingguan. Ya, ini adalah option untuk Apple. Ada yang strike weekly, jadi Jumat ketemu Jumat. Ini adalah option pada indeks. Option pada indeks S&P 500. Itu strike-nya ada hari Senin, hari Rabu, Jumat. Ya, jadi ada seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Dan kadang-kadang ada muncul hari Kamis atau Selasa, tergantung tanggalnya. Jadi kalau tanggalnya akhir bulan, end of month, jatuhnya di hari Kamis, maka hari Kamisnya itu ada strike lagi. Ya, ada strike lagi. Strike-nya adalah end of month ya. Oke. Ini adalah option pada crude oil future. Jadi ada option pada future-nya minyak ya. Ini biasanya bulanan. Kemudian ada future option ya, ini pada JP. Jadi macam-macam produknya. Ini adalah option pada ETF dari Diamond ya, atau dalam tanda kutip reksadananya dari indeks Dow Jones. Ya. Dan kemudian ini adalah bursa ya, CBOE, singkatan dari Chicago Board Option Exchange, salah satu bursa terbesar ya. Dan CBOE ini merupakan bursa option terbesar di dunia. Jadi kita belajar option di Amerika, harga optionnya yang mengeluarkan, yang menerbitkan adalah dari bursa ini ya, dari sumber harga planning price-nya itu dari CBOE. Oke, dan di CBOE ini, di bursa ini juga ada banyak produk, diantaranya adalah produk indeks option pada S&P, pada RUT, ya, pada indeks yang lain, termasuk option pada saham, baik yang bulanan, yang mingguan, ya. Jadi produknya macam-macam. Amerika itu bursanya besar sekali ya. Di sana kurang lebih ada sekitar ya 9.000 simbol
Ya, kalau saya lihat ada sekitar 9.000 simbol atau perusahaan lah yang sudah di go publican. Artinya saham tersebut diperdagangkan di bursa Amerika. Ya, Amerika itu bursanya besar sekali, hampir 30% dunia. Dan kemudian di antara 9.000 saham itu, hampir separuhnya mempunyai option. Dan kemudian juga banyak yang liquid. Ya, artinya liquid itu selisih bid ask spread-nya kecil dan volume transaksinya besar ya. Oke. Dan ini adalah produk CBOE, juga ada produk future ya. Kemudian ada bond dan lain-lain ya. Oke. Nah, ini adalah market cap tahun 2015 ya. Anda lihat Amerika itu besar sekali. Nomor satunya adalah ini, New York Stock Exchange, dan nomor duanya adalah Nasdaq. Ya, di mana kedua bursa ini adanya di Amerika. Ya, bayangkan besar sekali. Oke. Dan ini adalah World Market Capitalization tahun 2019. Ya, di mana Anda lihat bursa New York itu sekitar 23 triliun dolar. Kemudian Nasdaq market cap-nya adalah sekitar 11 triliun dolar. Nomor 3 adalah bursa Jepang ya. Nomor 4 ini adalah bursa Cina di Shanghai. Nomor 5 adalah bursa Hong Kong. Nomor 6 ini bursa di Eropa yaitu Euronext ya. Bursa London, bursa Shenzhen dan seterusnya. Dan ternyata di sini Bombay India juga besar ya. Jadi kelihatannya masuk berapa nih? Sekitar masuk top 10 ya. Ternyata bursa Bombay di India itu cukup besar juga. Oke. Nah, ini adalah World Stock Market. Anda lihat Indonesia itu ranking 19 dunia. Ya, di mana nilai cap-nya adalah sekitar 486 billion dolar. Ya, ini dalam satuan billion ya. Nah, kemudian di Amerika itu market cap-nya sekitar 30.000 billion atau 30 triliun dolar Amerika ya. Dan kemudian di Cina itu sekitar 6 ya. Jadi antara Cina dan Amerika saja selisihnya cukup besar ya. Boleh katakan 1:5. Jadi bursa Amerika itu besar sekali lah. Lalu apa dampaknya kepada investor dengan bursa yang gede-gede ini? Kenapa kita tidak pilih bursa yang kecil-kecil? Ya, seperti misalnya bursa di Venezuela atau negara lain ya. Begini, bursa besar itu berarti banyak pilihan. Banyak pilihan dan terutama saham-saham yang big cap ya, market capnya besar, itu akan terhindar atau jarang sekali kena gorengan. Dan pilihannya banyak, banyak sekali. Ya, macam-macam dan sangat liquid. Kita mau barang apa, tersedia saat itu, mau beli gampang, mau jual pun gampang. Tidak semua liquid, tetapi banyak yang liquid. Dan nanti pada video yang lain akan diajarkan bagaimana caranya memilih produk atau instrumen yang liquid. Jadi jangan sampai Anda memakai atau membeli, mempunyai instrumen yang tidak liquid. Nanti nyangkut ya. Mau lepas susah sekali gitu. Tidak ada yang nawar, tidak ada yang mau ya. Sekalipun sudah menggunakan harga market. Ya. Nah, saking gedenya bursa ini, yang tradingnya hampir seluruh dunia nih. Ya, hampir seluruh dunia trading juga di bursa Amerika. Gitu loh. Jadi bursanya besar sekali, brokernya pun gede-gede. Ya, brokernya gede-gede. Nah, ini adalah market cap dari perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Ya, kalau nggak salah, sorry, ini saya koreksi dulu. Ini adalah market cap tahun 2019 deh, bukan 2015. Sebentar saya koreksi dulu ya. Oh, ternyata ini adalah market cap perusahaan-perusahaan yang di Amerika sampai dengan April 2020. Jadi update banget ya. Oke, jadi kita terusin materinya. Ini saya koreksi menjadi 2020 ya,
bukan 2019 nih. Jadi sangat update datanya. Ya, Anda lihat perusahaan di Amerika gede-gede ya. Dan Indonesia nih, nilai market cap-nya ini tahun 2019 sekitar 486 billion dollar, atau kira-kira di di rupiahkan sekitar 5 ribuan triliun dolar. Oh sorry, 5 ribuan triliun rupiah. Ya, kalau kita rupiahkan sekitar nilainya kurang lebih 5.000 atau 600.000, ya, 600.000 triliun rupiah, ya, mendekati angka mungkin 680 6.800 triliun rupiah. Kalau dibilionkan, didolarkan, nilainya menjadi sekitar 486 billion dolar. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, Anda lihat satu bursa Indonesia, ya, itu nilainya sama dengan satu perusahaan. Ya, kalau kita dimirip-miripkan, ini mirip seperti perusahaan Berkshire Hathaway. Ini perusahaan milik dari Warren Buffett, ya, Warren Buffett. Nah, Anda lihat nih, ini sekitar 460 billion. Indonesia ini lebih gede sedikit, ya, dari satu perusahaan Berkshire Hathaway. Bayangkan loh. Tapi semua perusahaan digabungkan yang ada di Indonesia nih, yang sudah gua publik, digabungkan jadi satu, nilainya belum separuh-separuhnya Apple. Karena Apple ini adalah perusahaan yang tembus market cap-nya tembus 1000 billion atau 1 triliun dolar. Ya, Anda lihat nilai Apple saat ini adalah sekitar 1.238 billion dolar. Ya. Sampai dengan April, perusahaan terbesar di dunia adalah Microsoft. Wah, hebat ya. Jadi Anda lihat 10 besar di sini itu kebanyakan diisi oleh perusahaan teknologi ya. Di antaranya adalah Microsoft, Apple, Amazon, Google ranking 4, jadi 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ada Facebook. Itu adalah perusahaan teknologi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini the big five, ini sekarang adalah semuanya perusahaan teknologi. Facebook juga besar ya, bahkan satu buah Facebook ya, market cap-nya lebih besar dari satu bursa yang ada di Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan ya, betapa gedenya perusahaan ini. Besar sekali. Ya, ini raksasa sekali. Makanya Amerika tuh bursa yang sangat penting ya. Nah, ini adalah daftar 30 perusahaan terbesar di dunia ya. Dan ini saya ambil datanya dari situs ini ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar, dan mungkin ada perusahaan lain di dunia ini yang nyelip di sini yang sudah dipasarkan atau gua publikan di bursa Amerika ya. Oke. Jadi ini adalah market cap perusahaan yang ada di Amerika ya. Saya tidak bahas di negara lain, tapi ini adalah market cap yang ada di Amerika. Oke, gede-gede perusahaannya. Alibaba mana nih? Oh, Alibaba nggak termasuk. Tidak termasuk 30 besar Alibaba. Nggak ada nih. Yang ada Coca-Cola, Netflix ranking 22, Pepsi Cola, Exxon Mobil. Anda bayangkan, Exxon Mobil ini dulunya ranking 1 nih, tapi turun menjadi ranking 24 sekarang. Kemudian ada Oracle, ya, turun juga. Kemudian ada Bank of America, ini turun juga. Ada di sini Walmart stabil. Kemudian ada Verizon, ini perusahaan telekomunikasi. AT&T juga. Pfizer, perusahaan farmasi, termasuk Merck, ini juga farmasi. Ya, jadi Anda bisa lihatlah detailnya nanti lewat situs ini ya. Jadi ini adalah market cap dari beberapa perusahaan yang ada di Amerika. Nah, US stock market. Jadi tadi sudah perlihatkan ada banyak pilihan. Ya, di Amerika tuh ada banyak bursa, ada lebih dari 4.000 pilihan
option yang ada di bursa Amerika. Ya, nah itu option ini diperdagangkan di macam-macam bursa, ya entah itu bursa Chicago, bursa Philadelphia, bursa New York, Nasdaq, dan lain-lain. Ya, karena di Amerika sendiri bursanya banyak. Oke, nah ini adalah market cap berdasarkan kapitalisasinya. Ada New York, ada Nasdaq. Ya, total kedua ini sudah hampir 30 triliun dolar atau hampir sekitar 30.000 billion dolar. Ranking 3-nya adalah Jepang, ranking 2-nya adalah ranking 4-nya adalah Shanghai. Ya, kalau Shanghai digabungkan dengan Hong Kong, ya ini anggaplah Cina, maka gabungan ini lebih besar dari bursa Jepang. Makanya tadi disebutkan bahwa total dari ranking bursa sebetulnya nomor 1 adalah Amerika, nomor 2-nya Cina. Ya, dengan catatan Cina itu adalah gabungan bursa Shanghai dan Hong Kong ya. Oke. Bahkan ada bursa Shenzhen juga Cina. Ya, jadi kalau digabungkan Shanghai, Hong Kong dan Shenzhen nilainya sudah sekitar hampir 10 triliun ya, atau 10.000 billion dolar. Besar sekali nih. Nah, ini adalah berdasarkan market cap-nya. Jadi besar sekali. Ya, liquid sekali. Ya. Oke. Nah, kemudian broker. Di dunia ini ada banyak sekali broker. Ya, broker option juga macam-macam. Ya, ada Interactive Broker, ada Ameritrade, Trade Monster, Trade Station, ada Option House, Trade King. Nah, Anda harus jeli memilih broker, jangan sembarangan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk memilih broker ya. Oke. Nah, broker option ini harus ketika dipilih ya harus kita perhatikan apakah dia full service atau diskon broker, ada banyak produknya tidak, bagaimana tentang quality of service-nya, speed execution-nya, pemakaiannya mudah enggak, berapa komisinya, dan lain-lainnya. Termasuk algoritma atau advance order-nya ada enggak, seperti apa. Ya, nanti kita akan bahas di bagian lebih lanjut beberapa ini. Jadi ini adalah aneka broker option, ya gede-gede brokernya. Ada E-Trade, ada Charles Schwab, ini yang membeli Option Express, ada Fidelity, ada Lightspeed. Nah, nanti Anda ditawarkan atau Anda mendapatkan iklan, ini saya pakai yang mana Pak? Bingung juga karena semua broker bilangnya nomor 1 atau bagus semua ya. Oke, ini ada Choice Trade, ada Scott Trade, Just to Trade, Capital One, Sogo Trade, macam-macam. Ini adalah broker-broker option ya. Jadi bukan hanya option yang diperdagangkan di broker-broker ini. Anda juga bisa trading instrumen-instrumen lain tergantung yang ditawarkan dari masing-masing brokernya. Ya. Tuh. Ya, banyak. Ini pilihan-pilihan dari broker option. Fidelity juga bagus. Ya, dia menawarkan trading saham, future dan lain-lain ya, termasuk option. Oke, demikian juga Trade Station. Ya, terus ada Interactive Broker, ada Lightspeed, ada Trade Monster, ada Trade King. Ya, pilihannya banyak tuh. Ya, mungkin Anda bingung, Pak, kalau gitu pakai yang mana nih? Oke, nanti akan dijelaskan ya. Ya, ini contohnya. Nah, kemudian biasanya kalau saya ya, dalam hal saya memilih option, saya lihat dulu ratingnya. Dan salah satu rating yang saya lihat adalah dari Baron. Ini yang rating yang cukup kredibel. Ya, jadi pada tahun 2019 ini, best online broker menurut Baron adalah nomor satunya Interactive Broker, bintang 5. Nomor 2-nya adalah Fidelity. Oke. Dan kemudian yang bintang 4,5 ada nggak? Oh, nggak ada. Bintang 4 ya. Sorry, ini bukan bintang 5. Ini bintang 4,5. Ya, saya koreksi. Jadi Interactive Broker dan Fidelity ini bintang 4,5 menurut dari Baron. Kemudian E-Trade bintang 4, TD Ameritrade bintang 4, Merrill Edge bintang 4, dan Charles Schwab bintang 3,5, Trade Station bintang 3,5, TestDWorks bintang 3,
dan seterusnya. Ya, jadi ini menurut Baron. Ya, jadi saya memilih Interactive Broker untuk saya sendiri. Saya yakin pilihan ini tidak salah karena menurut Baron ini Interactive Broker menduduki ranking 1 ya pada tahun 2019 untuk Best Online Broker. Oke. Kemudian Interactive Broker tuh produknya banyak ya. Ya, jadi ada banyak instrumen yang bisa ditradingkan pada broker ini. Misalnya stok, saham, option, future, ini future option, ETF, warrant, structure product, ya kemudian ada macam-macam forex, metal, indices, ya bond, CFD dan seterusnya, dan bisa trading di macam-macam bursa di dunia. Ya, jadi ini adalah Interactive Broker. Kita bisa trading di bursa Kanada, Toronto, di bursa Italia, di bursa Australia, ya, di bursa Hong Kong. Bayangkan kita bisa trading instrumen indeks Hang Seng di broker dengan broker Interactive Broker di bursa Hong Kong ya. Kita juga bisa trading di bursa Kospi Korea ya dengan menggunakan Interactive Broker, atau bursa London, bursa DAX di Jerman ya dengan Interactive Broker. Jadi dengan satu Interactive Broker kita bisa trading nyaris di mana-mana. Ya, ada di berapa puluh negara, nanti di bagian belakang ada. Ya, saya tidak hafal, tapi kita fokus saja bahwa Interactive Broker ini bisa trading pada instrumen-instrumen ya, untuk instrumen-instrumen yang ada di bursa Amerika. Oke. Ya, mengapa Interactive Broker? Yang pertama adalah lowest cost broker. Ya, menurut Interactive Broker ini dia punya komisi murah. Ya, memang murah. Ya, kalau saya bandingkan dengan broker lain, ini salah satu yang paling murah di dunia. Ya, untuk option ya. Oke. Nah, produknya juga banyak. Jadi listingnya produknya banyak. Jadi Anda bisa trading forex di sini, Anda bisa trading option, saham, ya, ada trading future. Ya, contohnya saya mau trading sahamnya yang ada di bursa Jepang, bisa. Jadi kita langganan market data running price Jepang, muncullah saham-saham yang ada di bursa Jepang. Ya, kemudian kita trading itu dengan menggunakan Interactive Broker. Begitu. Ya, tapi seperti yang tadi saya bilang, kita fokus pada produk yang ada di bursa Amerika ya. Oke. Nah, katanya di Interactive Broker ini teknologinya cukup bagus, terutama platform tradingnya. Dan Anda lihat nih, tipe ordernya atau algoritmanya. Jadi ada lebih dari 100 macam order. Ya, contohnya misalnya bracket, conditional, kemudian dari pack limit, ya, stop limit, trial stop, ya, trial limit stop, dan macam-macam ordernya, ada lebih dari 100 macam. Ya, saya tidak ajarkan semua detailnya. Oke, yang penting-penting saja. Ya, dan kemudian katanya Interactive Broker ini kuat. Ya, kuat. Ini dia punya equity mencapai sekitar 8,1 billion. Ya, di mana lebih dari 6 billionnya adalah sesuai dengan permintaan atau requirement dari pemerintahnya. Oke. Dan seterusnya. Ya, ini cukup besar, brokernya broker raksasa. Ya. Dan menurut Baron ini adalah nomor 1 bahkan di tahun 2020. Anda lihat nih, ya, ini Anda bisa klik nanti di sini untuk melihat lebih detail. Linknya adalah ini. Ya, jadi ini adalah award atau penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Interactive Broker. Ya, Anda lihat Best Application for Mobile atau Remote Working. Nah, ini menurut stockbrokers.com, dia menerima penghargaan nomor 1 pada persaingan komisi dan fee. Kemudian di sini ada international trading dan lain-lain ya. Oke, ini juga Anda bisa lihat di sini nanti detailnya. Ya, nah menurut Investor Business Daily juga dapat penghargaan ya, Best Mobile Trading Platform, Best Range of Product, Best for Website Security. Ya, karena selama ini belum pernah ada laporan ya
murid-murid kami atau member-member kami yang dibobol akunnya. Ya, tidak pernah ada kebobolan akunnya, berapapun jumlahnya, ya tidak pernah ada gagal satu kali pun tarik dana. Tarik dananya menyenangkan. Ya, kalau untuk tarik dana di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, ya kira-kira 2 hari lah nyampe rekening ya. Dengan catatan dengan menggunakan bank yang cukup besar, ya misalnya menggunakan Bank Mandiri, BCA, ya Anda mengisinya dengan benar, narik dana itu mudah sekali, ya. Jadi gampang sekali narik dananya di Interactive Broker. Jarang sekali ya tarik dana itu lebih dari 2 hari. Jadi duitnya udah nyampe biasanya di eh, maksimal 2 hari. Ya beda dengan forex. Kalau forex mungkin minimal 3 hari, tapi di broker ini maksimum 3 hari. Ya itu pengalaman saya seperti itu. Nah ini adalah broker E-Trade. Ya E-Trade ini juga besar. Ini adalah juga broker raksasa. Oke, ya Anda bisa lihat situsnya. Tapi kelihatannya ya E-Trade ini eh, memerlukan ya kalau kita open account di sini dia harus ada social security number. Oh, meminta social security number. Jadi kelihatannya orang Indonesia tidak bisa buka akun di sini. Makanya saya tidak bahas untuk lebih lanjut. Ya, Fidelity juga bagus sih. Ya, dia komisinya murah gitu. Tapi saya tidak bisa bicara terlalu jauh di sini. Ya, karena saya tidak familiar dengan broker ini. Dan di situs Fidelity, ya di situs website dari broker ini, katanya ada comparison, jadi membandingkan Fidelity dengan broker lain. Sayangnya, ya saya katakan sayangnya, si Fidelity ini membandingkannya dengan broker TD Ameritrade, Charles Schwab, dan E-Trade. Dia tidak membandingkan dengan Interactive Broker. Nah, ini tanya mengapa nih? Ya, jangan-jangan Interactive Broker memang lebih bagus daripada Fidelity. Ya, jadi si Fidelity ini di websitenya tidak menampilkan, ya saya ulangi, tidak menampilkan perbandingan dia dengan Interactive Broker. Dia membandingkannya dengan TD Ameritrade, Charles Schwab, dan E-Trade. Oleh karenanya, ya saya tidak memakai broker ini. Ya, ini bandingannya tidak ada dia di sini bandingkan dengan Interactive Broker ya. Oke, dan seterusnya. Anda bisa lihat detailnya pada website E-Trade ini. Nah, TD Ameritrade itu broker besar juga. Ini sudah go public. Ya, sahamnya diperdagangkan di Bursa Amerika dengan simbol kalau nggak salah AMTD. Komisinya juga murah. Ya, namun ada namun nih. Sayangnya orang Indonesia tidak bisa buka akun di sini. Nah, kita menggunakan KTP dengan SIM Indonesia, ditolak tuh. Saya nggak tahu alasannya apa. Ya, jadi orang Indonesia tidak bisa buka akun di TD Ameritrade. Ya, tapi Anda yang belajar option wajib punya akun Thinkorswim. Ya, di mana Thinkorswim itu adalah platform trading yang dimiliki oleh TD Ameritrade. Waduh, Pak, gimana? Saya kan orang Indonesia, katanya nggak bisa. Nah, nanti caranya ada. Ya, di bagian bukan video ini, di bagian video yang lain ya, tentang cara open account Thinkorswim pada TD Ameritrade. Oke. Nah, ini juga broker bagus. Saya suka dengan platform tradingnya. Ya, dia ada platform trading namanya Thinkorswim dan itu adalah menurut saya platform trading option terbagus, tercanggih sedunia, paling bagus. Ya, dan market datanya ini free, gratis. Ya, market datanya free. Jadi kalau kita punya akun TOS dan bisa difunding, ya itu duitnya nggak bisa habis tuh. Kalau kita nggak pernah tradingnya, dananya segitu-gitu aja, tidak habis-habis ya. Oke, karena akses to real time-nya, streamingnya adalah gratis. Ya, ini adalah sekilas info tentang TD Ameritrade ya. Jadi Anda bisa klik bagian ini untuk open new account ya. Nah, ini adalah contoh tampilan dari risk profile dari platform trading Thinkorswim. Ya, ini bagus banget. Nah, ini adalah gambar dari posisi calendar spread pada IBM ya.
Jadi beli bulan jauh, sell bulan dekat, mengharapkan harga saham IBM Sideway di sekitar sini sampai dengan mendekati expiration. Ya, jadi ini adalah gambar dari calendar spread. Nanti pada bagian risk profile akan banyak kita membahas tentang ini. Oke. Kemudian TradeStation. TradeStation juga bagus. Ya, memang tidak sebagus IB ya menurut dari Baron. Dia komisinya juga murah dan boleh eceran komisinya. Oke. Dan kemudian ada apa ya? Backtest intraday. Itu. Ya, backtest intraday mirip seperti Think on Demand-nya dari TOS, ya mirip ya, tapi tidak sama persis. Tapi ini bayar. Kalau nggak salah di TradeStation ini kita harus apa ya? Sebentar. Bayar, saya cepetin dulu ya. Bayar untuk ini memakai fitur itu, bayar sekitar $150 per bulan. Ya, ya. Untuk yang profesional bayarnya hampir $200. Jadi untuk memakai fitur backtest intraday itu bayar ya sekitar 150 sampai $200. Ya saya nggak mau. Ya kalau di TOS gratis itu. Dan kemudian ada inactivity fee. Ini juga bayar per tahunnya $50. Dan kemudian withdraw ya tadi. Withdraw itu ini dikenakan $35 per withdraw kalau nggak salah di sini. Dan kemudian juga option exercise ya dan atau assignment ini dikenakan biaya yaitu sekitar $15, hampir $15. Ya, kalau di IB setahu saya ini gratis. Ya, jadi saya tetap milih IB dibandingkan dengan TradeStation. Ya. Kalau untuk saya, kalau Anda terserah. TradeStation juga udah pernah mendapatkan beberapa penghargaan. Ini contohnya adalah penghargaan dari Stock and Commodities, ada dari stockbrokers.com, ya ada dari Investor Business Daily. Ini broker bagus, ya ini juga kalau nggak salah sudah go public ya dengan simbol trade kalau nggak salah. Ya, dan kemudian hal-hal apa lagi yang harus diperhatikan ketika Anda memilih broker. Nah, kalau saya ingin broker itu anggota dari badan resmi yang ada di Amerika ya. Ya, contohnya SEC, NFA, CFTC ini adalah badan-badan yang mengatur tentang broker seperti Bapepamnya Indonesia. Jadi dia resmi. Dan untuk menjadi anggota ini tidak mudah, tidak sembarangan broker bisa menjadi anggota dari SEC, NFA ataupun CFTC. Ya, jadi ini adalah regulasi yang ada di Amerika. Ketat sekali ini. Nggak sembarangan broker bisa masuk ke sini ya. Nah, ini adalah contoh regulasi yang ada di Amerika. Ya, jadi kalau IB ini anggota dari SIPC, anggota dari FINRA ya, termasuk jadi anggota di New York Stock Exchange ya. Ini penting sekali. Ya, ini adalah contoh dari badan-badan regulasi yang ada di Amerika. Kalau untuk saya pribadi, saya memilih broker yang ada di Amerika. Tentu saja akhirnya broker itu harus mengikuti regulasi yang ada di Amerika. Ada broker yang tempatnya kantornya di Amerika, tapi dia bukan anggota ini. Hati-hati. Jadi kalau ada broker yang kantornya di Amerika atau dia ngaku-ngakunya Amerika, tetapi tidak menjadi anggota, ya. Ternyata broker itu bukan anggota dari SEC, bukan anggota dari NFA, bukan anggota dari FINRA, bukan anggota dari SIPC. Saya nggak mau pakai. Ya, kalau saya tidak mau pakai. Kenapa? Ya kantornya di Amerika, tapi dia tidak anggota dari SEC. Mengapa? Ini kan satu tanda tanya ya. Karena untuk menjadi anggota di SEC itu tidak sembarangan broker. Syaratnya ketat sekali. Ya, kewajibannya macam-macam. Oke. Ya, ini adalah regulasi yang ada di Amerika. Ini ada di Inggris, Jepang, ya, Singapura, Australia, Prancis dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ini untuk saya ya. Terserah Anda untuk bagaimana. Kalau saya ingin pilih broker yang sering iklan di CNBC TV. Ya, yaitu CNBC TV Amerika. Jadi kalau broker itu iklan di CNBC, ya, saya anggap itu adalah satu syarat ya terpenuhi bahwa ini broker bagus. Ya, karena tidak sembarangan broker bisa iklan di CNBC TV. Jadi harus iklan di CNBC TV. Oke.
Apakah broker itu iklan di CNBC TV? Interactive Broker dengan simbol sahamnya adalah IBKR, ya sering iklan di CNBC TV Amerika. Oke, ya, ya. Nah, apakah option itu? Nanti dijelaskan di bagian video berikutnya. Oke, selesai. Jadi itulah tentang bagaimana caranya mengenali bursa dunia dan broker-broker. Bagaimana caranya tips untuk memilih broker. Kita lanjut dengan video berikutnya ya.